Selamat siang Pak Guntur, gimana Siang, kabarnya hari ini? siang Pak Denny, Alhamdulillah baik. Pak Denny bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Guntur. Eh, Gimana hari ini ada hal yang bisa kita bicarakan Pak Guntur? Nah, sebenarnya ada sedikit yang mau saya bicarakan sama Pak Denny. Oh iya, Eh, tentunya Pak Guntur ada pembicaraan ya. Eh, kita langsung saja nih Pak, Oke, pembicaraan ini ya. siap Pak Denny. Ya. Sebelumnya kita mulai ini gimana perasaan Pak Guntur menjelang sesi kucing kali ini? Ada hal yang memang mau dibicarakan secara khusus ataupun yang lainnya Pak Guntur? Eh, Perasaan saya agak tegang Pak Denny, karena Hmm, ada beberapa yang harus saya benahi sebenarnya. ya, Mungkin dari perbincangan kita, sesi kita ini bisa mendapatkan solusi, harapannya bisa mendapatkan solusi dari Pak Denny. ya mudah-mudahan Pak Guntur. Saya menghargai kejujuran Pak Guntur. Mari di sesi ini Pak Guntur menjadikan ruang pembelajaran untuk kita semua mencari solusi bersama. Mungkin apakah ada hal memang yang mau dibicarakan langsung Pak Guntur? Sebenarnya ada nanti sedikit, mungkin nanti saja, mungkin Pak Denny. Hmm, iya ya. Terus apa tujuan yang ingin Pak Guntur ini dicapai dari kegiatan coaching pada siang hari ini Pak Guntur? Hmm, Saya pengen mengajak ke anak didik saya untuk lebih aktif lagi, Pak, dalam pembelajaran PJOK, khususnya pas jam praktek PJOK, Pak. Oh begitu ya Pak Guntur. Mungkin dari kegiatan Pak Guntur yang ingin dicapai, mungkin ada tujuan akhir untuk yang Bapak inginkan dari kegiatan tersebut, Pak. Jadi tujuan akhirnya nanti peserta didik atau anak-anak bisa mempraktekkan apa yang saya terapkan kepada anak-anak supaya anak itu lebih paham kaitannya dengan pembelajaran praktek dan materi. Karena dengan pembelajaran praktek dan materi itu berbeda, Pak. Saya pengennya nanti anak paham tentang pembelajaran praktek untuk PJOK, Pak. Baik, Pak. Terus yang dirasa oleh Pak Guntur, ukuran keberhasilan yang Pak Guntur inginkan dari sesi coaching ini gimana? Jadi semua ukuran keberhasilannya menurut saya nanti semua peserta didik bisa mempraktekkan, eh, bukan bisa, tapi mau mempraktekkan pembelajaran yang saya berikan, Pak. Kalau untuk ukuran bisa, nanti di sesi yang lain saya akan menerapkan dengan yang berbeda, Pak. Jadi intinya saya tujuannya semua peserta didik mau mempraktekkan apa apa pembelajaran PJOK yang saya berikan, Pak, gitu, Pak. Oh, berarti intinya tujuannya ingin mempraktekkan dari pembelajarannya, nggih. Oke, Hmm. sekarang apa intinya kita mengidentifikasi apa yang membuat Pak Guntur itu dalam pembelajaran khususnya pendidikan jasmani kesulitan itu dalam masalah ini bagaimana, Pak? Jadi gini, sewajarnya kalau untuk pembelajaran PJOK kan peserta didik semuanya akan senang karena dengan pembelajaran PJOK kita akan ke halaman, bermain-main di halaman. Sewajarnya itu peserta didik akan senang. Tetapi ada beberapa anak yang saya perhatikan kok malah tidak senang dengan alasan capek, takut panas, takut berkeringat. Padahal kan kalau sewajarnya anak tidak seperti itu. Setelah saya perhatikan, anak tersebut eh, banyak terlalu bermain HP gitu, Pak. Jadi anak tersebut malas untuk bergerak. Oh, paham Pak Guntur. Memang istilahnya
anak zaman sekarang itu lebih apa ya, banyak di main HP lah nggih Pak Guntur. Terus Iya, Pak. eh, bagaimana Pak Guntur istilahnya menghadapi situasi tersebut di zaman yang modern ini Pak Guntur? Jadi saya merasa bersaing dengan eh, HP Pak gitu Pak, dengan kemajuan teknologi. Saya merasa bersaing dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Bahwasanya kalau HP semakin zaman semakin maju, HP itu semakin mengasihkan kelihatannya bagi anak-anak. Jadi saya merasa bersaing dengan hal itu. Eh, saya berpikiran kalau saya akan lebih lebih pembelajaran saya akan lebih mengasihkan buat mereka Pak gitu Pak, supaya mereka itu mau mau mempraktekkan pembelajaran PJOK tersebut Pak. Ya, ya, ya. Baik Pak Guntur, kita mungkin akan di sini bersama-sama mencari solusi yang dihadapi oleh Pak Guntur. Eh, Tentunya mungkin dari Pak Guntur sendiri ada hal-hal yang mungkin ingin Pak Guntur tambahkan tentunya Pak. Ya, jadi yang saya ingin tambahkan kemungkinan nanti akan saya perbanyak untuk prakteknya gitu, saya akan perbanyak di permainannya Pak gitu Pak. Karena mungkin dengan permainan anak-anak itu akan lebih kelihatannya akan lebih menarik dari pembelajaran yang seperti biasanya Pak. Dan juga pada saat materi mungkin saya akan menampilkan beberapa diferensiasi konten dengan menampilkan beberapa video, beberapa gambar yang mungkin itu nanti akan menjadikan pembelajaran yang lebih mengasihkan dan menarik daripada uh, bermain HP. Karena saya merasa bersaing dengan HP tersebut gitu Pak. Ya, betul Pak Guntur. Memang di zaman sekarang ini kita harus jadi guru itu harus memang lebih pinter sepinternya kita Pak Guntur. Walaupun memang HP itu memang bagi kita itu bahasanya nomor satu lah. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai guru itu memperlakukan anak didik kita itu agar dalam pembelajaran itu supaya anak juga senangnya kayak dalam pembelajaran PJOK itu senangnya kayak memegang HP begitu Pak Guntur. Oke, betul Pak Denny. Ya. Terus rencana aksi dari kegiatan Pak Guntur yang akan dicapai itu seperti apa Pak Guntur? Nah, rencananya nanti saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan tentunya, yang lebih menarik untuk dipelajari peserta didik supaya nanti peserta didik mau mau ikut praktek PJOK dengan mungkin dengan alasan tadi seperti tadi panas itu akan lambat laut akan hilang rasa seperti itu karena saking asiknya anak bermain-main, saking menariknya pembelajaran, mungkin rencananya seperti gitu, Pak. Dan juga nanti pada saat pembelajaran materi di kelas, saya juga akan menampilkan beberapa konten yang akan saya tampilkan ke peserta didik, gitu, Pak. Bagus Pak, luar biasa Pak Guntur. Mungkin adakah prioritasnya Pak Guntur yang memiliki rencana dalam aksi rencana tersebut Pak? Jadi saya akan memprioritaskan eh, daya tarik dalam pembelajaran nantinya, Pak. Mungkin yang saya prioritaskan itu, biar Hmm. saya eh, menang untuk bersaing sama Gen Z HP tersebut, Pak. Apa tersebut? Oh iya iya iya. Bagus Pak. Terus apa strategi Pak Guntur? Jadi yang untuk mengalahkan istilahnya HP dengan pembelajaran PJOK itu untuk mencapai tujuan agar keterberhasilan itu sampai 100% Pak Guntur. Jadi strategi saya nanti saya akan lebih menekankan pembelajaran yang lebih menarik, lebih asik, supaya nanti pembelajaran sampai dan anak mau melakukannya begitu, Pak. Terus. Mungkin Pak Guntur sendiri apakah ada dukungan dari atau langkah-langkah
dukungan yang baik tentang rencana aksi yang Pak Guntur akan buat dan struktur untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Pak Guntur hadapi terus sampai saat ini Pak Guntur. Jadi untuk dukungan pasti harus tentunya ada dukungan. Saya butuh dukungan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah dari kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik tentunya. Saya butuh dukungan tersebut supaya nanti saya dapat menerapkannya dengan baik, terencana, terstruktur, dan dilaksanakan dengan komitmen yang benar juga, Pak. Oh, berarti alhamdulillah di sekolah Pak Guntur juga istilahnya mendapat dukungan sepenuhnya ya dari pihak warga sekolah ya Pak Guntur. Alhamdulillah, insya Allah dapat mendukung, Pak. Oh, terus bentuk tanggung jawab terhadap Pak Guntur dengan komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Pak Guntur buat seperti apa? Untuk tanggung jawabnya, saya akan melakukannya dengan konsisten. Saya juga akan melakukan refleksi terhadap rekan guru, kepala sekolah, dan juga terhadap peserta didik mungkin tentunya Pak. Nantinya saya akan merefleksi terhadap mereka apakah pembelajaran saya itu sudah tercapai atau belum dengan mereka yang merasakan gitu Pak. Baik Pak Guntur. Pak Guntur sebenarnya sudah mendapatkan solusinya itu Pak Guntur. Mudah-mudahan Pak Guntur yang selama ini kesulitan Pak Guntur rasakan akan hilang dari apa yang telah diterapkan oleh Pak Guntur ini tentang aksinya, rencananya, komitmennya tersebut Pak Guntur. Oke, Pak Denny, terima kasih atas saran masukannya dan bimbingannya Pak Denny. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan dengan komitmen, dengan konsisten. Nantinya peserta didik akan merasa asik dalam pembelajaran saya yang saya beri Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Oke, Pak Guntur sama-sama Pak Guntur. Mungkin sampai di sini dulu Pak Guntur. Saya mau ada kegiatan lagi Pak Guntur. Mungkin kalau ada salah dan kata-kata yang kurang berkenan Pak Guntur, saya hanya bisa memberikan sedikit mungkin masukan atau arahan. Itu saja Pak Guntur. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Pak Guntur.